apa yang akan saya jelaskan di seluruh rangkaian presentasi ini itu lebih ke sharing tentang pengalaman pribadi sama mungkin takeaways dari pengalaman-pengalaman awardee-awardee yang lain juga. Jadi di sini kita mau lebih ngobrol aja sih sebenarnya, lebih ngobrol santai. Cuma mungkin nanti teman-teman, karena mungkin pada saat wawancaranya kan kita persiapan, ujian substansi ya, untuk beasiswa LPDP. Dan kebetulan sekarang juga ini lagi periodenya, mungkin harusnya sih kita mulai presentasi presentasi ini beberapa minggu yang lalu ya, kayak sebelum mulai ujian substansi, sekarang udah bagian tengah-tengah nih. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang belum, ujian substansi beberapa hari lagi, atau mungkin mau persiapan buat term selanjutnya di batch selanjutnya juga mungkin bisa. Cuma nanti pada saat praktiknya, pada saat teman-teman nanti ujian substansi itu bisa pengalamannya mungkin berbeda-beda ya, karena kan kita pengujinya juga beda-beda gitu. Cuman secara umum apa yang saya sampaikan mungkin tips and triknya mungkin bisa digunakan. Dan saya yakin juga karena ini kan kok temanya adalah beasiswa LPDP dokter spesialis, jadi di sini teman-teman saya sejauh saya semua ya kayaknya ikut ya gitu. Jadi mungkin nanti bisa lebih relate. Oke, saya pertama-tama saya agak bingung juga sebenarnya mau ngasih judulnya apa, tapi setelah saya coba gali lagi, saya ingat-ingat lagi, saya refleksi lagi, kira-kira wawancara LPDP itu seperti apa sih, apa yang dibutuhkan. Nah, saya come up dengan satu ide pikir bahwa kita pada saat wawancara LPDP itu dituntut untuk menjadi diri sendiri sebetulnya, dan lebih menceritakan sesuatu yang sifatnya personal. Dalam artian itu berbasis pengalaman teman-teman semuanya dan juga tentunya berbasis fakta. Ya, ini gambaran singkat. Koreksi dulu, sebenarnya saya belum melangsungkan pendidikan. Ini saya baru dinyatakan lulus beasiswa LPDP itu di akhir tahun lalu. Saat ini masih persiapan untuk mendaftar ke universitas. Mohon doanya juga. Jadi kita dikatakan sebagai awardee sebetulnya kalau kita sudah melakukan PK, persiapan keberangkatan. Artinya kita sudah punya LOA dan sudah apa namanya resmi diterima di Fakultas Kedokteran untuk pendidikan dokter spesialisnya gitu. Oke, disclaimer dulu. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ini adalah merupakan sharing pengalaman pribadi dan juga beberapa takeaways yang saya dapat dari beberapa awardee, baik itu secara personal dari teman-teman saya maupun juga dari mentor-mentor Studenesia. Kemudian ini juga karena berbasis pengalaman pribadi ya, jadi memang tidak terafiliasi dengan institusi manapun yang berhubungan dengan LPDP. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya mutlak atau valid yang pasti akan bisa diaplikasikan, tapi insya Allah berguna sih, gitu. Nah, prinsip pertama ketika kita mau persiapan ujian substansi beasiswa LPDP, itu yang saya selalu tekankan adalah kita posisikan diri kita seperti saat kita melamar pekerjaan, gitu. Jadi kalau kita mau sign up buat suatu pekerjaan di sebuah mungkin company, itu kan berarti kita akan menjadi bagian dari company itu, gitu. Jadi LPDP itu juga sebuah institusi, gitu. Jadi kita akan menjadi bagian dari LPDP. Maka dari itu kita harus tahu dulu nih, LPDP itu sebetulnya institusi apa gitu. Apakah LPDP hanya mengelola dana pendidikan dan memberikan bantuan dana pendidikan untuk kita, atau sebenarnya ada tujuan lain dari LPDP. Nah, makanya teman-teman harus paham juga visi dan misinya LPDP. Kemudian kalau mungkin bisa tahu belajar lebih detail, lebih dalam tentang LPDP, itu juga akan membantu teman-teman untuk bisa memposisikan dirinya pada saat wawancara gitu. Jadi kira-kira teman-teman tahu nih kira-kira harus berlaku seperti apa atau harus menunjukkan sisi seperti apa, tapi tetap menjadi diri sendiri ya gitu. Nah, jadi pada saat wawancara, pastinya satu yang tadi saya bilang adalah harus jadi diri sendiri dan kita harus bisa berusaha untuk apa namanya membuat impresi yang bagus ya kepada para pewawancara, khususnya dari staf LPDP-nya. Kemudian juga yang tadi saya bilang di awal bahwa nanti sebenarnya kan pertanyaannya itu seputar tentang diri kita, gitu. Jadi bagaimana mereka mau menggali tentang diri kita supaya mereka lebih paham nih, lebih tahu kita ini memiliki potensi atau kualitas-kualitas yang dicari oleh LPDP atau enggak. Nah, makanya tadi juga saya bilang harus tahu dulu nih sebenarnya LPDP itu mencari orang yang seperti apa. Kemudian juga tadi to internalize the company's core value dalam hal ini adalah LPDP. LPDP itu punya culture values kalau teman-teman pernah lihat atau pernah baca di websitenya itu ada 5, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Teman-teman harus bisa menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dan menunjukkan di sepanjang wawancara itu bahwa teman-teman ini memiliki dari ceritanya teman-teman ya memiliki nilai-nilai yang memang dicari oleh LPDP.
Dan juga usahakan setiap jawaban teman-teman kalau memang masih bisa dikaitkan, ya hubungkan dengan visi misi LPDP. Bagaimana teman-teman itu nanti menjadi bagian dari LPDP itu berusaha untuk mewujudkan visi dan misinya LPDP, khususnya setelah menyelesaikan pendidikan, melalui peran teman-teman masing-masing menjadi dokter spesialis di bidang spesialisasi masing-masing. Nah, saya mau ngajak teman-teman sebenarnya flashback dulu. Sebetulnya harusnya sih ini dipersiapkannya sejak jauh-jauh hari gitu. Karena apa? Karena nanti pada saat ujian substansi kan memang mereka akan tanya-tanya tentang diri kita ya gitu. Dan itu akan bahan yang mereka gunakan itu adalah CV dan juga esai dan juga berkas-berkas yang kita submit pada saat seleksi berkas gitu, pada saat pendaftaran awal gitu. Jadi sebetulnya memang kunci atau poin utama yang harus teman-teman siapkan itu adalah CV dan berkasnya gitu. Kalau memang saat ini kan posisinya sudah memasuki ujian substansi ya, jadi memang udah nggak bisa diubah tuh CV dan esainya. Tapi buat teman-teman yang berencana untuk mendaftar di batch selanjutnya, baiknya teman-teman bisa memprepare dulu nih, prepare dulu CV dan berkasnya. Nah, biasanya gimana sih caranya kita bisa mendapatkan atau membuat suatu CV atau esai yang baik? Itu prosesnya cukup panjang gitu. Kalau saya kebetulan untungnya memang minat saya itu sudah saya temukan dari masa pendidikan pada saat Fakultas Kedokteran gitu. Jadi semua yang saya lakukan dari mulai saya koas sampai sekarang saya bekerja sebagai dokter umum itu sudah bisa cukup membangun dan menggambarkan visi misi saya untuk melanjutkan pendidikan di bidang tersebut gitu. Jadi memang persiapannya nggak berasa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin baru menemukan passionnya itu pada saat bekerja, oh tiba-tiba udah kepikiran untuk daftar pendidikan, nah harus digunakan waktu yang tersisa itu sebisa mungkin untuk produktif ya. Gitu. Teman-teman bisa self reflection dulu kalau memang masih belum menemukan passionnya. Kira-kira nih teman-teman merasa paling excited atau merasa paling bersemangat ketika mempelajari tentang bidang apa, atau pada saat teman-teman bekerja mungkin teman-teman merasa lebih bersemangat ketika menangani kasus-kasus seperti apa. Nah, itu teman-teman jadikan awal untuk teman-teman tahu nih tujuan hidup teman-teman nantinya mau seperti apa. Nah, tapi kalau untuk LPDP kita nggak cuma eh, apa namanya membawa passion kita sendiri gitu, tapi kita juga harus bisa nih merelate passion kita dengan kebutuhan di masyarakat. Karena memang tujuan LPDP itu adalah mencari individu yang akan berkontribusi ke masyarakat ya gitu. Jadi tentunya teman-teman harus melakukan banyak riset. Nah, setelah teman-teman tahu nih kira-kira visi misi atau tujuan hidup teman-teman apa, itu jauh di depan ya. Tidak hanya teman-teman sampai dapat beasiswa LPDP saja, tapi juga ke depannya teman-teman sebenarnya mau ngapain, impact apa yang teman-teman mau bikin di masyarakat. Nah, kalau sudah dapat itu, teman-teman bisa nih mulai memplanning. Kira-kira teman-teman untuk mencapai tujuan besarnya itu harus capai mana dulu nih. Salah satunya mungkin ada checkpointnya adalah mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan pendidikan. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa mengatur kira-kira teman-teman harus ngapain aja untuk sampai ke checkpoint tersebut. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai membangun portofolionya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang sudah daftar tahu kan pasti di CV-nya itu pada saat mendaftar ada banyak sekali section yang harus diisi dari mulai data diri ya, kemudian data keluarga, pekerjaan, pendidikan, ada juga tentang pelatihan, seminar, konferensi, riset dan juga publikasi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau mendaftar, ya paling enggak usahakan ada yang bisa teman-teman bagikan di situ di setiap sectionnya. Kalau memang sudah berlalu dan sekarang teman-teman mempersiapkan untuk beasiswa ujian substansi, ya kita fokus ke ujian substansinya. Nah, dengan begitu teman-teman punya portofolio yang mungkin menggambarkan kualitas diri teman-teman dan juga minat teman-teman di bidang tersebut. Nah, kemudian teman-teman juga menceritakan tentang plannya teman-teman di dalam esai yang diminta oleh LPDP gitu. Kemudian siapkan dokumen, kemudian siapkan mental juga, barulah teman-teman submit aplikasi pendaftaran kalau memang sudah yakin matang persiapannya. Nah, kemudian untuk teknis interviewnya sendiri, nanti pada saat interview itu sejak pandemi itu selalu online melalui Zoom. Jadi nanti teman-teman kalau sudah dinyatakan lulus tes bakat skolastik akan dapat link tuh di akunnya masing-masing untuk link Zoom-nya dan juga jadwal jadwal ujiannya.
Ujiannya dalam bahasa apa? Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, atau bisa juga keduanya, gitu. Jadi ini nggak ada yang tahu sebetulnya. Cuma memang mostly untuk yang ujian beasiswa LPDP dokter spesialis itu rata-rata pakai bahasa Indonesia. Cuman ada aja satu atau dua awardee yang membagikan pengalaman kalau mereka diminta untuk menjawab dalam bahasa Inggris. Jadi tetap harus dipersiapkan juga. Kemudian teknisnya nanti teman-teman akan berhadapan dengan paling tidak ada 3 interviewer, biasanya satu dari staf LPDP-nya, yang kedua itu akademisi. Akademisi ini dokter spesialis bisa sesuai bidang yang teman-teman daftar maupun bidang yang berbeda. Yang ketiga adalah psikolog gitu. Dan durasinya itu biasanya rata-rata sekitar 40 sampai 60 menit itu amannya. Karena teman-teman itu biasanya akan dikasih rentang waktu memang oleh LPDP-nya itu 60 menit. Tapi tidak semuanya berlangsung selama 60 menit gitu. Ada yang berlangsung cepat sekali, ada yang mungkin agak nambah-nambah dikit gitu. Jadi teman-teman harus ready sebenarnya sebelum jadwal yang ditetapkan. Dan juga kalau bisa pada saat wawancaranya itu teman-teman bisa memberikan jawaban yang cukup elaboratif sehingga waktu yang digunakan itu cukup dan teman-teman bisa merasakan bahwa teman-teman ini sudah men-share atau menceritakan pengalaman teman-teman itu cukup banyak sehingga mereka dapat gambaran nih tentang teman-teman gitu. Nah, ini adalah beberapa yang saya bikin stepwise approach ya. Kira-kira persiapannya itu seperti apa sih untuk untuk ujian substansi ini. Jadi yang pertama tentunya kalau misalnya sebenarnya ya seperti yang saya bilang harusnya sih dari awal gitu. Teman-teman lakukan reflection meskipun teman-teman sudah mensubmit CV dan esainya, tapi bolehlah kita untuk persiapan ujian substansi tetap teman-teman lakukan self reflection kembali. Tanyakan kepada diri teman-teman apa, mengapa, dan bagaimana gitu. Apa sebenarnya tujuan teman-teman, kemudian kenapa teman-teman harus melakukan itu. Kira-kira dampaknya bagi diri teman-teman dan juga bagi masyarakat luas itu, khususnya bagi negara, itu seperti apa, dan bagaimana caranya teman-teman bisa mencapai itu. Nah itu, kalau misalnya teman-teman sudah bisa menjawab semua pertanyaan itu, insya Allah sih akan lebih mudah ketika nanti teman-teman menjawab pertanyaan pada saat ujian wawancara gitu. Nah, jadi disarankan ini kan memang teman-teman mendaftar bidang spesialisasi spesifik gitu. Tapi ketika teman-teman mendaftar LPDP, sebenarnya harusnya sudah dari esainya teman-teman itu tergambar kira-kira ada satu big issue yang memang teman-teman mau address gitu dengan teman-teman menjadi dokter spesialis bidang tersebut. Misal contohnya teman-teman itu mau jadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, teman-teman pilih satu tema, topik yang paling relevan, satu sesuai minat teman-teman dan juga sesuai dengan permasalahan paling besar yang ada di masyarakat yang ingin teman-teman entaskan gitu. Contohnya adalah mungkin angka mortalitas akibat acute coronary syndrome gitu. Nah, itu teman-teman bahaslah tentang cardiovascular emergency di situ. Jadi nanti pada saat wawancara memang seputar plan of action-nya atau rencana kontribusi nanti ke depannya teman-teman akan kurang lebih di bidang itu gitu. Meskipun sebenarnya skop dokter spesialis jantung itu cukup banyak, tapi itu akan lebih memudahkan teman-teman supaya wawancaranya menjadi lebih terarah. Kemudian step yang kedua, teman-teman harus menyiapkan materinya dan juga harus menguasai materi yang akan teman-teman sampaikan pada saat wawancara. Apa saja materinya? Satu, seperti yang saya bilang, karena ini tentang diri sendiri, CV dan esainya teman-teman itu harus teman-teman kuasai. Kalau bisa hafal banget, ya boleh gitu. Itu sangat disarankan. Karena kejadian juga sama saya, waktu itu saya ditanya tentang sesuatu hal yang saya tuliskan di CV, tapi saya yakin saya tulis itu, cuman saya lupa ada di mana. Sementara pewawancaranya itu merasa kayak kok nggak ada gitu, karena pewawancaranya juga mungkin tidak melihat secara detail. Dan waktu itu saya lupa bahwa urutan dari item-item yang saya tulis itu berdasarkan tahun. Tapi saya juga nggak bisa bilang itu ada di posisinya ada di mana. Dan saya juga nggak bisa minta minta untuk memperlihatkan CV terlebih dahulu karena dilarang sebenarnya sama LPDP. Jadi ya takutnya malah dibilang bohong gitu. Jadi teman-teman baiknya hafal teman-teman menuliskan itu di bagian mana. Kemudian, selain itu, teman-teman juga tadi seperti saya bilang bahwa teman-teman harus tahu nih, teman-teman mau masuk ke mana, ya harus tahu institusi tersebut itu sebenarnya apa dan bergerak di bidang apa dan punya visi misi seperti apa. Jadi teman-teman harus riset dulu tentang LPDP, selengkap-lengkapnya kalau memang punya waktu. Paling enggak teman-teman tahu tahu visi misi, kemudian culture values-nya LPDP, scope-nya LPDP, yang lain-lainnya bisa mungkin trivial aja.
Kemudian juga tentang program studinya kenapa teman-teman pilih program studi itu, kemudian juga program studinya kan teman-teman diminta untuk memilih 3 universitas ya. Nah, kenapa teman-teman memilih universitas itu juga masing-masing harus, memberikan alasan yang konkret gitu, tidak boleh alasan yang sifatnya, trivial ya gitu, yang kurang 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 kuat lah. Kemudian, nah teman-teman juga sebisa mungkin seperti yang tadi saya bilang di awal, selain kita, personal, memberikan jawaban yang personal, tapi kita juga harus faktual nih, kita harus membawa data, gitu. Kalau kita misalnya ditanya tentang kenapa kita mau ngambil, bidang spesialisasi tersebut, kita kan tadi yang seperti saya bilang kita, arahkan, satu topik yang memang kita mau address gitu. Kita berikan gambaran bahwa permasalahan ini tuh permasalahan yang besar terjadi di masyarakat gitu, dan kita harus, mengatasi itu. Nah, teman-teman bawa data, kira-kira yang menggambarkan magnitude of the problems gitu. Kenapa permasalahan ini sangat besar dan harus, diselesaikan gitu. Kenapa LPDP harus menginvest, uangnya ke kalian untuk melanjutkan pendidikan, untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi bawa data. Kalau saya selalu, menyarankan paling penting itu sebenarnya data lokal gitu. Teman-teman saat ini bekerja di rumah sakit, teman-teman bawa data dari rumah sakitnya. Misal teman-teman tadi, balik lagi ke case yang saya share, misal angka mortalitas atau kasus-kasus acute coronary syndrome ya, misalnya STEMI, NSTEMI. Teman-teman bawa tuh data-data, admisi, STEMI, NSTEMI di rumah sakitnya, atau data tindakan, atau data mortalitas, atau data perawatan di ICCU, dan lain sebagainya. Itu yang akan memperkuat teman-teman. Itu memperlihatkan bahwa di tempatnya teman-teman, itu memang, magnitude, problems-nya itu besar gitu, masalah ACS ini. Jadi memang betul kalau misalnya nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan teman-teman kembali bekerja di sana sesuai dengan rekomendasinya, teman-teman bisa, mengatasi permasalahan tersebut, gitu. Kemudian kalau, sebagai data tambahan, teman-teman juga bisa membawa data dari tingkat regional mungkin di provinsi atau juga di nasional atau juga data internasional dari WHO. Kemudian, harus juga teman-teman aware ya dengan apa yang terjadi saat ini di masyarakat. Khususnya saat ini kan, bidang kesehatan ini sedang bergejolak sekali, akan sangat ada besar kemungkinan teman-teman juga ditanyakan tentang pendapatnya teman-teman tentang berbagai isu yang saat ini sedang terjadi di masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Kemudian teman-teman juga kalau misalnya memang masih kurang yakin, disarankan untuk melakukan banyak sekali diskusi, khususnya dengan awardee ya, baik itu awardee, LPDP spesialis maupun non spesialis. Karena semakin banyak teman-teman diskusi, itu akan semakin banyak dapat perspektif gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, pewawancara itu bisa beda-beda gitu. Tapi kalau kita bisa dapat, coverage, eee, pewawancara yang berbeda-beda dari banyak sekali awardee, itu akan memberikan, input yang baik buat teman-teman untuk persiapkan diri. Kemudian, teman-teman mungkin, sekarang kan banyak sekali bisa mengakses kayak template-template pertanyaan yang ada di sosial media, itu juga boleh teman-teman kumpulkan dan teman-teman buatlah drafting jawaban dari pertanyaan tersebut sesuai dengan, tadi, satu faktual, 2 personal gitu. Harus semuanya di-relate dengan pengalaman pribadi kalau bisa, kalau enggak usah. Karena kenapa mereka suka pengalaman pribadi, satu, pengalaman pribadi itu yang membuat teman-teman otentik ya, yang membuat teman-teman itu berbeda dengan yang lain. Bayangkan aja teman-teman ini compete dengan, mungkin ribuan, kandidat beasiswa LPDP di batch ini yang lolos ke ujian substansi, semuanya mungkin, bawa hal yang sama. Kalau teman-teman cuma bawa data nasional, data internasional, atau data provinsi, itu kan semua orang bisa bawa, semua orang bisa akses gitu. Tapi kalau teman-teman bawa pengalaman pribadi sendiri, itu nggak bisa dibawa oleh orang lain gitu. Itu yang membuat teman-teman mungkin, lebih berkesan dibandingkan dengan kandidat yang lain. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah mock up gitu, karena teman-teman harus membiasakan diri dengan, situasi teknis pada saat, wawancara gitu. Khususnya, saya sarankan untuk mock up dengan, awardee ya yang sudah pernah mengalami, proses tersebut gitu. Semakin banyak teman-teman melakukan mock up, semakin teman-teman terbiasa, semakin teman-teman, dapat menjawab pertanyaan dengan baik gitu. Nah, kita masuk ke yang tadi ya, untuk mempersiapkan data. Untuk mempersiapkan data tadi seperti yang saya bilang bahwa teman-teman harus bisa menunjukkan bahwa apa yang teman-teman ingin jelaskan itu punya magnitude problems yang besar gitu dan ada, gap di situ yang tidak bisa diatasi dengan kondisi teman-teman saat ini. Jadi misalnya, teman-teman menjelaskan tentang pengalaman teman-teman bekerja di IGD misalnya, teman-teman mau menangani pasien dengan STEMI gitu. Tapi kan kita tahu bahwa tata laksana STEMI itu adalah revaskularisasi. Nah,
Cuman kan dengan kondisi kita sebagai dokter umum, kita nggak bisa melakukan itu, kita hanya bisa memberikan tata laksana awal. Tapi kalau misalnya kita menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dan mungkin teman-teman berharap bisa jadi, melanjutkan subspesialisasi di bidang intervensi, teman-teman bisa melakukan itu. Jadi teman-teman tidak lagi bergantung pada orang lain, tapi teman-teman juga bisa menjadi, executioner untuk melakukan tindakan tersebut dan menyelamatkan pasien, gitu. Kemudian, nah, ini juga harus di-relate ke, prioritasnya LPDP. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah lihat di bukletnya LPDP itu punya program-program prioritas, ya. Mungkin kalau yang paling, apa namanya, yang paling banyak disosialisasikan adalah masalah kardiovaskular, cerebrovaskular. Nah, itu sebenarnya menjadi kalau memang teman-teman berminat di bidang tersebut, itu akan memudahkan teman-teman karena memang itu bidang prioritasnya LPDP, gitu. LPDP mungkin akan lebih pay attention dengan orang-orang yang memang mau mendaftar di bidang, studi yang sesuai dengan prioritasnya LPDP. Tapi kalau teman-teman mau mendaftar bidang, spesialisasi lain yang mungkin tidak tercantum di, prioritasnya LPDP, juga jangan berkecil hati sebetulnya, masih ada kesempatan, cuma memang teman-teman harus lebih ekstra untuk berpikir kira-kira apa nih yang mau saya sampaikan, topik apa yang mau saya address, dan rencana kontribusinya seperti apa, itu teman-teman harus pikirkan baik-baik sehingga bisa lebih menarik perhatiannya, staf LPDP dan mau menginvest pada teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tipsnya tadi ya, seperti yang saya bilang teman-teman harus riset dulu nih. Risetnya ya kalau bisa, tidak hanya data-data di tingkat internasional maupun nasional yang memang sudah, dipublikasikan secara luas, tapi juga data dari tempat, teman-teman bekerja. Kemudian juga kalau memang, apa namanya, relate atau memang, sesuai ya, ada bagiannya, teman-teman juga mungkin bisa dapat, supporting, ideas dari hasil-hasil studi yang, valid gitu. Kemudian, nah teman-teman yang paling penting adalah teman-teman tidak hanya mempersiapkan data, tapi juga harus menyajikan data itu sedramatis mungkin dalam tanda kutip. Artinya dramatis di sini adalah bagaimana caranya teman-teman menyampaikan data itu terdengar seperti memang suatu permasalahan yang besar. Gitu. Contoh kalau misalnya teman-teman, menyampaikan data dari WHO misalnya, kematian akibat penyakit kardiovaskular itu 17,9 juta. Kalau teman-teman cuma bilang 17,9 juta, sebenarnya gambarannya masih terlalu abstrak nih, apakah itu banyak ataukah itu sedikit ataukah bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ganti dengan mungkin, 1/3 dari total kematian itu disebabkan oleh CVD, berarti sepertiganya aja nih, karena penyakit kardiovaskular ya gitu. Itu udah apa namanya, merupakan suatu permasalahan yang besar, mungkin terdengar lebih lebih urgent dibandingkan teman-teman hanya menyebutkan angkanya saja, gitu. Atau misalnya teman-teman, bekerja di rumah sakitnya, teman-teman mau menyampaikan data dari rumah sakitnya, di mana pada saat awal teman-teman bekerja itu jumlah pasien ACS itu misalnya, hanya sekian atau enggak, jumlah kasus ACS yang datang ke IGD tempat teman-teman bekerja itu meningkat hingga 10 kali dalam waktu 2 tahun. Nah, berarti kan itu ada, uptrend ya, ada peningkatan yang sangat-sangat signifikan, yang menunjukkan sebuah permasalahan yang besar. Nah, contohnya seperti itu, bagaimana caranya teman-teman menyampaikan data. Oke, kemudian nah, unmet need gitu. Jadi sebenarnya ada kebutuhan di masyarakat tapi saat ini masih belum terpenuhi. Itu biasanya kita bisa sampaikan dengan jumlah dokter gitu. Kalau misalnya kita mau mendaftar SPJP contohnya ini data yang saya pakai pada saat saya wawancara, itu, pada bulan Juni 2024 itu hanya ada 1.877 orang dan ada, di Indonesia dan ada 248 orang di Jawa Barat karena saya rencana kembali ke Jawa Barat. Sementara rasio dokter spesialis jantung yang ideal itu 1/100.000 populasi, gitu. Nah, kita bandingkan dengan populasi di Indonesia. Kalau kita lihat jumlah dokter jantung pada saat itu, memang rasionya baru 1/150.000, berarti masih banyak sebenarnya peluang untuk menambah jumlah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Begitu pula di Jawa Barat, tempat yang, saya akan rencana kembali, itu masih 1/200.000, gitu. Sebenarnya masih banyak sekali yang, dibutuhkan. Jadi, itu juga akan memperkuat argumen kita bahwa memang bidang spesialisasi ini masih sangat dibutuhkan. Nah, supporting studies yang saya bawa juga saya berhubungan dengan tadi rasio dokter pasien itu sebenarnya impact-nya apa sih? Kenapa harus benar-benar kita mencapai rasio 1/100.000? Ternyata memang ada, sudah dibuktikan dengan studi bahwa, rasio dokter per pasien itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan dan juga outcome pasien itu sendiri. Nah, ini, hal-hal yang bisa teman-teman bawa sebagai argumen untuk memperkuat alasan teman-teman kenapa harus menjadi dokter spesialis tersebut.
Nah, kemudian, tidak hanya prioritas LPDP, tapi, harus juga berhubungan dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Karena pada konteks, beasiswa LPDP dokter spesialis, LPDP ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi nanti sebenarnya alokasi, koordinasi itu semuanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Contoh misalnya teman-teman nanti setelah lulus kan kembali ke tempat rekom, tapi tidak diterima di situ karena sedang tidak ada lowongan. Nanti teman-teman akan dikembalikan ke Kementerian Kesehatan untuk ditempatkan di daerah yang membutuhkan gitu. Jadi semuanya mengikuti Kementerian Kesehatan. Makanya prioritas LPDP itu sebenarnya sama dengan prioritas kesehatan. Jadi teman-teman juga harus tahu nih rencana strategisnya Kementerian Kesehatan itu apa aja. Nah, ini beberapa komponen atau beberapa item yang saya sitasi dari rencana strategis Kementerian Kesehatan yang terbaru. Ini yang saya juga bawa pada saat saya wawancara. Jadi teman-teman harus bisa merelate juga nih dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan, masuk nggak nih bidang spesialisasi kita atau apa yang kita ingin kita lakukan ketika kita menjelaskan rencana kontribusi, itu harus sesuai dengan rencana strategisnya Kementerian Kesehatan. Nah, ini ya yang tadi saya jelaskan bahwa program prioritas LPDP itu ada beberapa, ada bidang jantung, stroke, urologi, kanker, dan lain sebagainya untuk SP1. Oke, nah selanjutnya kita ke bagian yang mungkin paling penting ya, bagaimana caranya kita memformulasikan jawaban pada saat wawancara. Seperti yang saya selalu bilang, satu stay faktual dan personal gitu. Kalau bisa teman-teman selalu sampaikan pengalaman pribadi karena itu akan membuat jawaban teman-teman menjadi lebih apa namanya menyentuh, satu lebih menyentuh, lebih jujur, dan juga akan terasa memang apa yang teman-teman ingin lakukan atau ingin capai itu memang berdasarkan kebutuhan gitu, tidak hanya ya kebutuhan masyarakat luas ya, tidak hanya kebutuhan pribadi. Kemudian, jawabannya harus elaboratif juga, tapi juga tetap padat gitu. Jadi teman-teman nggak boleh muter-muter, tapi juga jangan memberikan jawaban yang singkat. Even ketika teman-teman ditanya pertanyaan tertutup, kalau bisa teman-teman ada alasan untuk mengelaborasi jawaban tersebut, elaborasikan aja. Tapi baiknya dibatasi tidak lebih dari 3 menit gitu. Karena kalau misalnya kepanjangan, ada kemungkinan teman-teman di-cut karena, pewawancaranya juga udah nggak fokus gitu. Dan juga usahakan selalu menggunakan, diksi yang formal. Formal tapi bukan berarti kaku ya. Kadang-kadang kita karena berusaha terlalu formal, kita bikin template jadi terkesan menghafal. Nah, itu juga bisa di-sense sama pewawancara, mungkin akan di-address juga, "Ini kamu menghafal ya?" Atau, "Ini kamu udah punya template jawabannya ya?" Gitu. Jadi ya sebisa mungkin tetap agak dibuat casual, tapi tetap dengan diksi yang formal. Kemudian juga selalu relate seperti yang saya bilang tadi, lagi-lagi selalu relate atau, jawaban teman-teman, rencana atau visi teman-teman itu dihubungkan dengan visi misinya LPDP. Nah, ada beberapa, metode. Yang pertama itu menggunakan metode STAR ya. Metode STAR ini isinya adalah situation, task, action, dan results. Nah, ini biasanya apabila ditanyakan pertanyaan-pertanyaan personal. Biasanya sih pertanyaan-pertanyaan dari psikolog gitu tentang kelebihan, kekurangan, permasalahan, atau challenge atau struggle yang pernah dihadapi. Nah, biasakan atau bahkan, hal yang membanggakan atau prestasi. Nah, biasakan teman-teman itu tidak terlalu, hard selling ya, jangan terlalu flexing. Misalnya ditanya tentang hal yang membanggakan atau prestasi, mungkin teman-teman jawab pernah dapat, apa, best presentasi mungkin di, kegiatan internasional atau juara olimpiade internasional. Jangan seperti itu, jangan langsung blak-blakan teman-teman bilang seperti itu. Pastikan teman-teman selalu berusaha untuk menjelaskan story-nya gitu, ada transformative journey di situ. Misal contohnya nih tentang, apa, kelemahan ya. Ada yang misalnya menulis kelemahannya itu sering menunda pekerjaan, sehingga hasilnya kurang maksimal. Nah, itu adalah situation dan, task-nya tuh. Di situ karena teman-teman sering menunda pekerjaan, maka task-nya atau, permasalahannya adalah hasil yang dari pekerjaan teman-teman kurang maksimal. Nah, tapi teman-teman di situ juga jelaskan bahwa, teman-teman sudah melakukan perubahan, ada transformative journey-nya. Dari situ teman-teman melakukan refleksi diri, kemudian teman-teman berusaha untuk, memperbaiki itu semua, me-manage waktu dengan baik, kemudian, hasilnya adalah teman-teman bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan teman-teman dengan baik dan tepat waktu, dan kejadian-kejadian di masa lampau itu sudah tidak terjadi lagi di saat ini. Jadi meskipun teman-teman ditanya tentang kelemahan, tapi teman-teman sudah ada upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut. Jadi LPDP ini yakin bahwa kelemahan-kelemahan teman-teman yang teman-teman tulis di CV teman-teman, itu tidak akan menghambat, performa teman-teman selama pendidikan, gitu.
Nah, kemudian ada juga metode menggunakan metode AREL, itu assertion, reasoning, evidence, sama link back. Jadi kalau misalnya, jadi teman-teman buat dulu satu gagasan, gagasan umumnya, argumen yang mau teman-teman support, kemudian alasan kenapa teman-teman mau melakukan itu, kemudian bukti-bukti pendukung, dan link back dengan gagasan utama di awal gitu. Contohnya seperti yang ada di sini. Misal mau mendaftar ke ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah gitu. Kenapa? Karena memang itu merupakan salah satu bidang dengan permasalahan paling besar di bidang kesehatan gitu. Dan ini juga supporting ideas-nya adalah teman-teman bisa lihat dari pengalaman pribadi atau dari data bahwa ini juga menyebabkan merupakan penyebab angka kematian tertinggi, angka kematian dan kecelakaan tertinggi di dunia gitu, yang juga disampaikan dengan data-data lebih lanjut dan di-relate kembali di akhirnya bahwa teman-teman yakin dengan menjadi dokter spesialis jantung pembuluh darah, teman-teman bisa berkontribusi untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian teknis lagi nih, struktur interviewnya nih nanti seperti apa. Sebenarnya tidak selalu seperti ini ya teman-teman ya. Ini cuman saya bikin agar menjadi lebih mudah. Tapi pada saat praktiknya bisa muter-muter. Misalnya ini kan ada introduction, ada jenis-jenis pertanyaan. Nah ini bisa muter-muter. Nggak semuanya diselesaikan dulu LPDP dulu, habis itu akademik. Nggak bisa kadang-kadang tiba-tiba nanya tentang akademik, tiba-tiba nanya personal gitu. Tapi kurang lebih sectionnya itu seperti ini. Nah, pertama itu introduction. Nah, seperti yang saya bilang juga bahwa introduction itu tidak selalu ditanyakan atau tidak selalu dipersilahkan. Sebagian besar memang mempersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Nah, kalau misalnya teman-teman dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, ini adalah kesempatan bagus buat teman-teman membuat impression yang bagus di awal gitu, sehingga teman-teman bisa lebih dikenal dan lebih mempermudah teman-teman pada saat wawancara. Jadi, tujuannya itu membuat mereka ingat sama teman-teman dan memberikan kesan yang baik. Gimana caranya? Teman-teman harus bikin template-nya dulu tentunya. Template-nya dulu, kemudian teman-teman harus review itu, review berulang kali, teman-teman baca lagi nih udah cukup baik atau belum, atau tanyakan juga ke mungkin awardee atau teman-teman, rekan-rekan sejawat dari teman-teman yang mungkin sudah pernah melalui proses ini, apakah sudah baik atau belum. Kuncinya adalah buat itu semegah mungkin gitu, dalam artian bahwa, "Oh ini sesuatu yang besar nih," gitu. Dan harus ada yang membuat ini menjadi sesuatu yang besar itu adalah ada hook atau punchline-nya. Punchline-nya itu bisa berupa menjelaskan tentang identitas teman-teman atau prinsip hidup teman-teman, atau juga bisa branding-nya teman-teman itu mau mau apa, atau juga visi dan value-nya teman-teman. Itu bisa terserah teman-teman, yang penting buat punchline-nya ini se-memorable mungkin gitu, dan se-memorable mungkin dalam artian positif ya, bukan yang negatif, gitu. Jadi jangan hanya teman-teman kalau diminta untuk perkenalan diri itu jangan cuma menjelaskan saya namanya siapa, kemudian usia berapa, asal dari mana, asal universitas di mana, sekarang pakai dari apa, enggak seperti itu gitu. Itu dijelaskan memang di awal tapi porsinya hanya sedikit saja, nggak usah lengkap-lengkap, nggak apa-apa karena mereka juga bisa baca tentang diri teman-teman di CV-nya masing-masing. Tapi yang mereka mau dengar adalah bagaimana teman-teman ini bisa sedari awal itu meyakinkan mereka bahwa teman-teman ini bisa mewujudkan visi dan misinya LPDP gitu. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis pertanyaannya. Ada beberapa jenis. Yang pertama pertanyaan terkait LPDP-nya, yang kedua pertanyaan akademik, ada pertanyaan personal, pertanyaan psikologis, dan rencana kontribusi ini saya highlight karena ini yang paling penting. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak tidak nggak diperkirakan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak-agak surprising. Misalnya kayak pertanyaan tentang nasionalisme atau pertanyaan tentang isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat atau mungkin diberikan case gitu dan teman-teman diminta untuk menjelaskan pendapat teman-teman. Nah, pertanyaan tentang LPDP itu tujuannya adalah untuk melihat apakah teman-teman ini sebenarnya udah tahu LPDP itu apa dan juga teman-teman ini memiliki nilai-nilai kulturnya LPDP atau enggak. Jadi biasanya pertanyaannya seputar ya LPDP dan bidang LPDP yaitu tentang biaya. Seringkali ditanyakan tentang biaya pendidikan gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu nih biaya pendidikannya. Tadi kalau riset tentang program studinya, teman-teman harus tahu juga biaya pendidikan dari awal sampai akhir dan kira-kira dana yang dibutuhkan itu berapa. Karena itu
banyak sekali, case yang ditanyakan seperti itu. Dan nanti di-relate juga kalau misalnya nanti nggak dapat beasiswa LPDP, gimana caranya membiayai itu teman-teman harus juga pikirkan. Kemudian kenapa daftar beasiswa LPDP? Kadang-kadang mereka membandingkan dengan mungkin beasiswa lain, kan ada pilihan beasiswa lain, kenapa teman-teman mendaftarnya beasiswa LPDP. Kemudian untuk nilai-nilai kultur, biasanya lebih ke, aplikasi nilai-nilai kultur dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pertanyaan tentang kenapa teman-teman ini layak mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, jadi ketika menjawab ini, pastikan jangan berikan jawaban yang trivial atau jawaban-jawaban yang, remeh-temeh, kurang penting lah gitu, atau jawaban pertanyaan yang sebenarnya ya udah diketahui. Contoh misal ketika ditanya kenapa mendaftar beasiswa LPDP ya, teman-teman jangan menjawabnya karena beasiswa LPDP coverage-nya paling besar gitu, dapat dananya banyak banget. Jangan seperti itu gitu, itu kan kelihatan bahwa kita orangnya materialistik. Tapi selalu usahakan menjawab apa yang, dengan apa yang bisa LPDP berikan kepada teman-teman untuk membantu teman-teman tumbuh dan berkembang sebagai seorang individu. Nah, makanya teman-teman harus tahu LPDP itu apa. Contohnya seperti itu. Nah ini, teman-teman bisa akses semuanya di, website-nya LPDP, jadi saya lanjut aja. Ini juga nah ini culture values-nya ada integrity, kemudian service, professionalism, perfection, sama synergy. Jadi teman-teman harus, hafal dulu, kemudian teman-teman coba relate ke, kehidupan sehari-harinya teman-teman. Kalau kalau saya yakin karena kita semua dokter, insya Allah ini semua sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita bekerja sebagai seorang dokter. Oke, kemudian pertanyaan tentang akademik. Nah, ini tadi yang dari saya awal jelaskan kenapa teman-teman harus sajikan data untuk memperlihatkan seberapa urgent sebenarnya bidang spesialisasi ini. Kenapa kita harus nambah dokter spesialisasi ini gitu. Nah, jadi biasanya ditanyakan dulu tentang motivasi dan juga alasan mengapa memilih program studi tersebut. Kemudian juga ditanya tentang kenapa memilih universitasnya. Kemudian juga teman-teman harus tahu nih, kira-kira selama pendidikan akan belajar apa aja. Jadi mungkin harus cari tahu modul-modul atau silabusnya. Kemudian, sampai bahkan seringkali ditanyakan tentang topik tesis. Kalau memang teman-teman ada waktu untuk mungkin research-research topik-topik potensial untuk dijadikan topik tesis, boleh teman-teman drafting dan teman-teman siapkan jawabannya. Kalau enggak, sebetulnya saya nggak bisa bilang juga ini penting banget atau enggak, karena ya beberapa case teman-teman saya ditanya pertanyaan ini mereka belum mempersiapkan juga sebetulnya lulus-lulus aja gitu. Jadi ya mungkin akan lebih baik teman-teman bila mempersiapkan. Terus juga, riwayat penelitian atau, kegiatan ilmiah atau paper, publikasi dan lain-lain itu juga ditanyakan. Kebetulan saya juga ditanyakan paling banyak tentang, publikasi dan, penelitian. Jadi memang harus dipersiapkan. Nah, untuk memberikan jawaban tentang motivasi atau tentang alasan itu jangan terlalu trivial juga saya bilang. Kalau misalnya ditanya kenapa memilih Universitas Indonesia, mungkin, ada orang yang karena tinggal memang orang Jakarta, jadi ya saya pilih UI aja karena dekat dari rumah. Nah, jangan seperti itu bukan alasan yang diterima oleh LPDP gitu, karena itu tidak ada unsur growing-nya di sana. Jadi pastikan kalau misalnya ditanya alasan mengapa memilih universitas tersebut itu, teman-teman harus cari tahu dulu apa yang bisa universitas, atau institusi tersebut berikan ke teman-teman gitu, dalam bentuk pengalaman ya. Bagaimana caranya mereka, universitas ini bisa mengoptimalkan pengalaman belajarnya teman-teman sehingga teman-teman dapat bertransformasi menjadi dokter spesialis yang kompeten. Nah, jadi apa-apa saja memang aspeknya harus teman-teman cari, gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan personal. Nah, ini pertanyaan personal itu juga mau mencari tahu, komitmennya teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa nggak berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP, dan juga mengevaluasi kira-kira ada threat nggak nih dari kehidupan personalnya teman-teman yang bisa mengancam, performa teman-teman selama pendidikan. Nah, paling sering ditanya itu tentang keluarga, khususnya kalau yang udah menikah atau yang belum menikah itu pasti akan ditanya banyak banget tentang pernikahan. Gitu, kira-kira gimana? Udah menikah atau belum? Kalau udah menikah, udah punya anak atau belum? Nanti anaknya gimana? Kemudian kalau yang belum menikah, nanti kalau misalnya, udah masuk pendidikan, apakah ada rencana untuk menikah? Gimana kalau menikah? Apakah sekolahnya terganggu atau enggak? Atau nanti ada rencana punya anak atau enggak? Sebenarnya ini karena mereka sebenarnya takut kalau misalnya, hal-hal seperti ini akan mengganggu pendidikan teman-teman. Karena kan mereka itu mau membiayai teman-teman ya, dan mereka tuh udah punya target bahwa teman-teman harus lulus tepat waktu atau, paling maksimal molor itu cuma 1 semester. Ya karena mereka kan akan membayar uang semesteran gitu. Kalau teman-teman nanti harus cuti hamil itu bisa cuti panjang 1 semester atau mungkin 2 semester, 1 tahun.
itu mereka akan mikir-mikir lagi gitu, untuk berinvestasi pada teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanyakan pertanyaan-pertanyaan personal, pastikan jawabannya itu adalah jawaban yang tidak akan memberikan, dampak, negatif atau hambatan pada pendidikan teman-teman, gitu. Kalau misalnya teman-teman ditanya, kan kita sudah punya rekomendasi masing-masing ya, tapi banyak sekali case bahwa setelah kita lulus, kita nggak bisa balik ke rumah sakit yang memberikan rekomendasi karena memang tidak ada slot atau tidak ada lowongan. Nah, itu seperti yang saya bilang akan ditempatkan oleh Kemenkes untuk, daerah yang membutuhkan. Nah, pasti LPDP akan tanya, "Mau nggak ditempatkan di daerah?" Gitu. Kalau misalnya ditanya seperti itu, harus mau jawabannya. Ya, karena memang tujuan LPDP adalah untuk pemerataan, gitu, pemerataan dokter spesialis. Kalau memang meskipun kita membawa rekomendasi dan diharapkan bisa kembali ke rumah sakit yang mengusung kita, tapi kalau misalnya tidak bisa kembali, ya diharapkan kita bisa mengisi kekosongan di daerah yang membutuhkan. Kemudian pertanyaan psikologis ini ditanya oleh psikolog. Ya biasanya juga, tadi pertanyaan tentang marriage dan lain-lain itu ditanyakannya oleh psikolog juga sih sebetulnya. Dan biasanya memang psikolognya nih yang paling, apa namanya, paling semangat untuk bertanya ke kita tentang, diri kita. Jadi teman-teman harus bisa mengontrol emosi ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal, gitu. Nah ini, pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya sudah ada di CV-nya teman-teman, jadi harusnya sih bisa lebih mudah dijawab. Tapi kalau memang teman-teman merasa bisa lebih dikembangkan lagi daripada apa yang teman-teman tulis, teman-teman bisa buat, draft template-nya yang baru gitu, dengan, pengembangan dari jawaban sebelumnya. Kelebihan kekurangan, pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan. Nah, ini itu dijawab secara personal. Pastikan teman-teman memberikan, sebuah pengalaman yang menggambarkan apa yang teman-teman jawab. Misalnya tentang kelebihan, teman-teman kelebihannya, memiliki leadership skill yang bagus. Ya teman-teman kasih juga, ceritakan juga tentang pengalaman leadership dan bagaimana, hasil kerja, teman-teman sebagai leader gitu. Nah itu akan membuat mereka yakin bahwa teman-teman ini memiliki leadership skill yang bagus, gitu. Kemudian, kalau ditanya kelebihan dan kekurangan, pastikan harus, ini ya, harus imbang gitu, jangan berat sebelah. Jangan, terlihat ada orang yang kecenderungan, lebih banyak menjelaskan tentang kelebihannya, tapi mungkin, kekurangannya cuman satu atau bahkan nggak ada sama sekali, itu nggak boleh gitu. Itu artinya kita tidak mawas diri, karena pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi teman-teman kalau bisa jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, ya 2 atau 3 masing-masing itu cukup. Kemudian, nah ketika ngomongin tentang weakness dan juga kesalahan atau struggle itu pastikan lebih fokus kepada transformative journey-nya, gitu. Jadi ada proses yang mengubah teman-teman menjadi individu yang lebih baik dan saat ini outcome-nya juga baik, gitu. Yang tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya gunakan STAR method itu, memang yang paling baik atau ideal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, yang terakhir sih, kedua terakhir, ini yang paling penting adalah rencana kontribusi kita. Jadi biasanya akan ditanya nih, rencana 5 sampai 10 tahun ke depan bagaimana? Apakah akan ada rencana lanjut pendidikan lagi, atau misalnya mau melakukan apa di daerah, atau ada project spesifik. Bahkan temanku juga, apa namanya, menjelaskan tentang rencana projeknya dia sampai ditanyain, "Kira-kira udah punya namanya belum?" Nah, mungkin kalau memang teman-teman punya rencana bikin project sesuatu yang, sesuai dengan tema yang teman-teman ambil, itu dipikirkan matang-matang juga. Kalau paling mudah memang kita bikin trajectory plan ya. Jadi teman-teman bikin nih setelah lulus 5 tahun awal tuh mau ngapain aja, 5 sampai 10 tahun mau ngapain aja, jangka panjangnya lebih dari 10 tahun mau ngapain aja. Kalau saya waktu itu membagi jadi beberapa aspek, ada aspek klinis, aspek akademis, aspek pengabdian masyarakat, dan juga policy making. Nah, itu tergantung dikembalikan lagi ke teman-teman semuanya. Kira-kira teman-teman mau kontribusinya, seperti apa? Ini additional question dulu, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Itu contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan, isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ada yang paling sering itu memang ditanyakan tentang arti nasionalisme. Teman saya ada yang ditanyakan tentang, pandangan tentang UU Kesehatan. Pada saat itu sebenarnya masih RUU waktu dia ditanya, jadi memang masih peralihan. Ditanyalah, pandangan atau opini tentang RUU Kesehatan. Atau mungkin yang paling mungkin keluar mungkin saat ini adalah tentang, bullying, kemudian juga tentang UU Kesehatan yang baru ya, tentang, apa namanya, kolegium yang harus berada di bawah Kemenkes, atau juga mungkin aturan-aturan Kemenkes yang akan segera disahkan, tentang ya banyaklah teman-teman mungkin, lihat juga di sosial media.
kemudian juga tentang PPDS RSPPU. Nah, teman-teman juga harus terbuka dengan, isu-isu ini dan juga pastikan teman-teman ya paling tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa menjawab. Nah, yang terakhir adalah concluding statement, teman-teman. Nanti biasanya ini udah pasti, itu akan diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah terakhir sebelum ditutup sesi wawancaranya. Nah, ini kesempatan juga buat teman-teman untuk menjelaskan kembali, mengingatkan kembali kepada pewawancara tentang siapa diri teman-teman dan apa visi besarnya teman-teman. Kira-kira dampak yang akan teman-teman berikan bagi Indonesia di masa depan itu seperti apa. Jangan lupa juga sampaikan rasa terima kasih sudah diberikan kesempatan dan harapan bahwa teman-teman, bisa bergabung dengan LPDP menjadi awardee dan berkontribusi di masa depan. Itu juga jangan lupa disampaikan. Nah, untuk teknisnya yang harus teman-teman lakukan, dus-nya adalah satu, gunakan, pakaian yang formal dan rapi gitu. Sebenarnya dikembalikan ke teman-teman, boleh pakai jas, boleh pakai kemeja aja, pakai batik boleh, kalau mungkin perempuan pakai, banyaklah mungkin perempuan ya lebih lebih banyak daripada laki-laki pilihannya. Kemudian juga siapkan lingkungannya, lingkungan pada saat wawancara itu satu harus rapi, dan juga harus, sunyi, harus, sepi ya. Nggak boleh, ada orang di dalam ruangan, karena nanti pada saat wawancara sebelum dimulai teman-teman akan diminta untuk memutar kameranya 360 derajat, sehingga pewawancara bisa lihat kondisi ruangan teman-teman, pada saat wawancara dan juga apakah ada orang atau enggak di sana. Kemudian teman-teman juga harus ready sebelum wawancara dimulai. Seperti yang saya bilang bahwa wawancara memang diberikan, slot 1 jam untuk masing-masing orang, tapi pada prakteknya mungkin ada yang selesai lebih dulu, mungkin hanya 20 menit, 30 menit, maka yang selanjutnya harus, akan dimajukan jadwalnya. Jadi teman-teman harus sudah siap mungkin 1,5 jam hingga 1 jam sebelum, jadwal teman-teman. Tentunya jangan lupa berdoa dan, siapkan materi-materi yang memang, teman-teman masih butuhkan gitu untuk, dipelajari lebih lanjut. Nah, pada saat wawancara pastikan, cara teman-teman menyampaikan itu seperti storytelling gitu. Pastikan itu mengalir, tapi tetap menggunakan, diksi yang, formal, conjunction yang formal gitu. Jangan terdengar terlalu, seperti teman-teman berlatih, dengan template jawabannya teman-teman gitu. Jadi memang template diperlukan, tapi baiknya teman-teman lebih mengingat poin-poin yang ingin disampaikan. Kemudian, fokus pada konteks dan teman-teman harus konsisten dengan CV dan esainya. Kalau memang ternyata teman-teman ada yang ingin dikembangkan, nggak apa-apa gitu. Mungkin teman-teman merasa waktu ngisi CV buru-buru nih, mungkin pada saat atau nulis esainya buru-buru ada yang ingin dikembangkan, khususnya mungkin plan kontribusinya. Nggak apa-apa, tapi harus tetap sesuai dengan apa yang, topik atau misalnya gambaran besar yang disampaikan di esainya gitu. Kalau mau dikembangkan boleh. Terus juga pada saat wawancara attitude-nya dijaga, teman-teman harus behave, jangan menunjukkan gerakan-gerakan psikomotor yang berlebihan, jangan kelihatan terlalu overconfident, jangan kelihatan juga tapi, jangan terlalu, over anxious juga. Kemudian pada saat wawancara maintain eye contact, kalau ada yang bertanya teman-teman usahakan eye contact dengan, pewawancara yang bertanya. Kemudian, kalau teman-teman blocking, nggak bisa menjawab atau bingung, teman-teman boleh stop dulu daripada teman-teman atau muter-muter, lebih baik teman-teman diam beberapa detik, habis itu berpikir dulu baru teman-teman menjawab. Jangan lupa juga untuk selalu memperhatikan artikulasi, kemudian juga tone suara pada saat wawancara, kemudian juga volume dan juga kecepatan. Kemudian, nah, humble bragging itu sebenarnya sangat apa ya, direkomendasikan gitu. Jadi jangan hard selling sebetulnya, tapi teman-teman humble bragging. Sebenarnya kan memang, esensi dari wawancara adalah supaya mereka mengenal kita, tahu potensi kita, tahu kualitas kita. Tapi kita harus bisa menyampaikan itu dengan cara yang halus gitu, nggak yang menggebu-gebu mau nimpalin, "Oh saya, orangnya seperti ini," atau "Saya punya prestasi ini," atau "Saya, bangga saya pernah melakukan ini." Nggak seperti itu. Seperti yang saya bilang di awal bahwa kita harus membuat sebuah story. Jadi mereka fokus pada story-nya, pada perjalanan kita mencapai itu, tapi kita juga dapat, poin untuk menyampaikan kita punya kelebihan, gitu. Nah, yang don'ts-nya tadi hard selling, oversharing itu jangan, gitu. Jadi memang harus tahu porsinya, kalau memang penting disampaikan, kalau nggak terlalu penting nggak usah disampaikan.
Kemudian jangan terlalu, nervous juga jangan, itu menunjukkan bahwa teman-teman kurang siap, kurang persiapan. Jadi ya buat apa gitu, teman-teman dinilai pada saat teman-teman tidak siap. Jadi teman-teman harus menunjukkan kesiapan. Kemudian juga kalau lagi ditanya, jangan menginterupsi, biarkan pewawancara menyelesaikan pertanyaan terlebih dahulu. Kalau misalnya counter sama pewawancara, mungkin kita memberikan jawaban yang, kurang masuk di perspektifnya pewawancara, nggak apa-apa, jangan dibantah, maksudnya jangan dilawan, dibiarkan pewawancara untuk menyelesaikan, statement terlebih dahulu. Kalau memang kita ada statement yang ingin atau argumen yang ingin ditambahkan, boleh, tapi kita sampaikan dengan cara yang sopan dan santun, gitu. Sebenarnya ini, dikembalikan lagi dari pengalaman teman-teman masing-masing ya, gitu. Contohnya mungkin, kita ngambil topiknya apa ya, tentang ya saya balik lagi ke jantung deh gitu ya, heart transplant gitu. Sebenarnya kan heart transplantation itu masih belum dilakukan di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman nih mau menjadi penggagas atau, ingin, juga menjadi, eee, apa ya, inisiator atau kontributor mungkin di masa depan untuk pengembangan, heart transplantation di Indonesia gitu. Nah, itu kan mungkin bagi orang LPDP, sesuatu yang baru dan sesuatu yang besar. Jadi teman-teman relate dulu, teman-teman jelaskan dulu tentang, diri teman-teman mungkin, 1, 2 kalimat, namanya siapa, kemudian, saat ini bekerja di mana, lulusan dari mana. Nah, teman-teman mulai bridging-nya itu dari pengalaman pribadi. Misal pada saat bekerja teman-teman banyak sekali menemukan pasien-pasien dengan kondisi advanced heart failure gitu, advanced heart failure dengan EF-nya yang sangat rendah, pasien ini memiliki kualitas hidup yang sangat buruk, di mana pasien itu seringkali bolak-balik, ke rumah sakit bahkan, menjalani perawatan di rumah sakit dalam 1 bulan itu bisa 2 sampai 3 kali. Nah, teman-teman, apa namanya, teman-teman sadar bahwa untuk pasien-pasien seperti ini mungkin akan bisa tertolong dengan, transplantasi jantung yang memang saat ini masih belum ada di Indonesia. Tapi berdasarkan, bukti dan juga praktik di mungkin institusi-institusi ternama di luar negeri, ini menjadi, modalitas terapi yang menjanjikan, yang bisa diaplikasikan mungkin di masa depan seiring dengan perkembangan infrastruktur di Indonesia. Dari situlah saya berharap saya bisa menjadi dokter spesialis BTKV misalnya, untuk dapat berkontribusi memperbaiki kualitas hidup pasien-pasien dengan advanced heart failure sehingga memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan bisa lebih produktif di kehidupan sehari-harinya. Dan saya bisa menambahkan kehidupan di hari-harinya mereka. Misalnya contohnya gitu, ada agak-agak, apa namanya, dramanya sedikit, nggak apa-apa. Contohnya seperti itu sih. Kalau misalnya teman-teman mungkin punya, pengalaman lain yang memang lebih relate dengan, visi misinya teman-teman itu juga bisa disampaikan. Tapi kurang lebih, alurnya gitu kalau saya ya. Jadi dari bridging-nya dari pengalaman pribadi dulu, habis itu kita relate ke, permasalahan, kemudian ke, visi kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, satu kalau misalnya ditanya ya tadi, ini kan pertanyaan tentang personal nih, tentang pernikahan, tentang, hamil, memiliki anak pada saat pendidikan. Kalau memang ditanya seperti itu, ya jawaban kita adalah kita usahakan sepreventif mungkin gitu. Misal ditanyakan, "Nanti ada rencana, untuk punya anak nggak pada saat, pendidikan?" Ya teman-teman sebisa mungkin memberikan jawaban tidak tidak, saat ini plan-nya tidak berencana untuk memiliki anak pada saat pendidikan. Dan teman-teman harus bisa meyakinkan pewawancara dengan, menjawab bahwa ini merupakan keputusan bersama gitu. Jadi teman-teman harus sudah diskusi dulu dengan keluarga, dengan suami atau dengan istrinya, bahwa ini perjalanan panjang nih sekitar 4 tahun untuk pendidikan, saya harap bisa menyelesaikan tepat waktu. Jadi, baiknya kalau misalnya memang ada hal-hal yang bisa apa namanya, menghambat pendidikan, kita tunda dulu, gitu. Nah, teman-teman sampaikanlah kepada pewawancara bahwa keputusan bersama dengan keluarga bahwa saya akan menunda kehamilan, saya tidak berencana untuk hamil selama pendidikan, sehingga saya fokus untuk, menyelesaikan pendidikan agar bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Tapi kalau misalnya case-nya adalah ya kan namanya manusia ya, kita cuma bisa berencana, tapi mungkin pada prakteknya tiba-tiba teman-teman hamil gitu, yang perempuan pada saat pendidikan gitu, meskipun sudah berusaha untuk menunda. Ya nggak apa-apa, itu kan juga, bukan sesuatu yang,
itu ya sesuatu yang di luar kuasa teman-teman gitu. Jadi teman-teman sampaikan mungkin apabila terjadi seperti itu, saya akan berusaha untuk mengkomunikasikannya lagi dengan LPDP gitu, kira-kira baiknya seperti apa. Karena memang itu di luar kuasanya teman-teman. Gitu. Harusnya sih mungkin LPDP bisa, lebih memberikan, apa ya, kebijaksanaan ya, gitu. Tapi ya tetap kalau misalnya ditanya sama LPDP, "Kamu mau rencana hamil atau enggak?" Ya baiknya ditunda dulu, jangan memberikan statement bahwa teman-teman akan pasti apa namanya, akan mengindikasikan teman-teman ini mau berencana untuk memiliki keturunan atau mau menikah dan lain sebagainya. Tapi pastikan jawaban teman-teman itu sesuatu yang tidak mengganggu jalannya pendidikan teman-teman aja sih. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ditanya tentang pernikahan dan teman-teman merasa pernikahan itu tidak mengganggu pendidikan, tidak harus sampai cuti, ya nggak apa-apa disampaikan aja gitu. Karena itu bukan sesuatu yang akan mengganggu pendidikan gitu. Tidak ada salahnya untuk menikah. Tapi kalau konteksnya mungkin yang sifatnya harus membuat cuti ya dipikirkan lagi. Ya, baiknya sih kalau dari saya jawabannya ya memang tidak akan dilakukan gitu. Jadi sebetulnya 3 menit atau 2 sampai 3 menit itu nggak pasti. Kalau saya sih pribadi sebenarnya untuk, apa namanya, rencana kontribusi justru mungkin akan lebih ditoleransi kalau kita jelaskan lebih panjang, yang penting nggak muter-muter sih. Tapi tips kalau kita mau memberikan jawaban panjang dan jawabannya itu memiliki beberapa poin, teman-teman harus mulai dengan menyampaikan poin-poinnya dulu gitu. Poin-poinnya apa yang mau disampaikan baru dielaborasi. Kenapa? Dengan demikian pewawancara itu udah dapat gambaran, oh teman-teman mau ngapain aja nih, baru dengerin ceritanya. Jadi kalau teman-teman jelasin satu poin habis itu elaborasi mungkin 1 menit atau 2 menit, udah kepanjangan, ya, mungkin mereka juga, karena nggak tahu ya selanjutnya teman-teman mau menjelaskan tentang apa, ya mereka nge-cut aja gitu karena udah bosen, gitu. Jadi kalau memang jawabannya cukup panjang, teman-teman bisa jawabnya itu dengan menjelaskan poin-poinnya dulu, baru habis itu dielaborasi. Nah, tapi khusus untuk plan, kontribusi ini, itu ada satu tips yang sangat baik sebenarnya, yang juga bisa teman-teman gunakan. Tadi yang saya bilang bahwa teman-teman kalau bisa bikin trajectory plan dulu. Gitu, trajectory plan, teman-teman print itu pada saat wawancara ketika ditanya teman-teman minta izin untuk memperlihatkan trajectory plan-nya, itu boleh, gitu. Kalau teman-teman sudah print, itu boleh teman-teman sampaikan, nanti teman-teman perlihatkan, hasil print out-nya, "Ini saya mau begini begini begini." Atau mungkin, gambar-gambar yang bisa memvisualisasikan rencana teman-teman, bukan dalam bentuk trajectory plan, tapi dalam gambar-gambar aja. Misal teman-teman mau membangun, apa namanya, center intervensi kardiak gitu di daerah gitu. Teman-teman bikin aja gambar cath lab, habis itu teman-teman sampilkan, habis itu ganti ganti gambarnya lagi teman-teman mau bikin apa, itu juga boleh gitu. Dan rata-rata review dari awardee yang melakukan itu tuh sebetulnya mereka sangat-sangat tertarik dengan metode yang seperti itu, gitu. Jadi itu juga mungkin bisa jadi salah satu masukan teman-teman kalau mau menjelaskan, rencana kontribusi itu bisa digunakan. Kemudian kalau ditanya tentang kenapa pilih university base dibandingkan dengan hospital base. Sebenarnya ini balik lagi ke teman-teman ya, kalau jawaban saya waktu itu saya persiapkan kenapa kok nggak pilih karena kalau saya pribadi memang saya, masih, ada minat di bidang akademik gitu. Jadi kalau hospital base itu kan memang fokusnya adalah kompetensi ya gitu, kompetensi kita sebagai dokter spesialis. Tapi kalau misalnya saya terafiliasi dengan universitas atau institusi pendidikan, saya juga berpotensi untuk, apa namanya, jenjang karir pengembangan di bidang akademik gitu. Karena memang saya berminat di bidang akademik dan riset. Jadi, yang saya siapkan waktu itu sih alasannya itu gitu. Cuman, ini juga ya teman kita harus tahu dulu sih sebenarnya program studinya seperti apa. Karena, yang RSPPU ini hospital base itu kan juga baru baru jalan ya, yang diterima itu baru batch pertama itu yang akhir tahun lalu awal tahun ini sebetulnya dan itu juga belum berjalan gitu. Baru masih mata kuliah awal dasar, belum mulai masuk, eee, pe apa, pendidikan klinisnya. Jadi kita juga sebenarnya masih belum tahu nih sebenarnya teknisnya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Jadi mungkin teman-teman merasa masih kurang yakin, itu juga bisa dijadikan alasan. Oke, seperti yang saya bilang di awal, jawabannya tuh kalau bisa, personal, sepersonal mungkin dan berbasis pengalaman ya. Pada saat saya ditanya itu, ya saya jawab karena memang saya kan pilih Universitas Indonesia, memang saya lulusan dari UI dan juga saya sebenarnya magang, sempat magang 1 tahun di, Harapan Kita, di RSPJNHK. Nah dari situ saya bisa dapat gambaran tentang sistem pendidikan PPDS karena saya banyak berinteraksi juga dengan PPDS, kemudian juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah di, divisi dan juga kegiatan-kegiatan ilmiah, di
Pokja waktu itu. Jadi saya lebih yakin bahwa, saya sudah familiar nih dengan sistemnya gitu, jadi saya lebih mudah beradaptasi gitu. Jadi tidak akan mungkin tidak memakan waktu terlalu banyak untuk proses adaptasinya. Itu juga merupakan suatu kelebihan nih karena mereka jadi lebih yakin, "Oh oke bisa belajar dengan baik nih kita." Kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang bahwa fokusnya adalah apa yang bisa institusi berikan kepada kita untuk mengoptimalkan pengalaman belajar kita dan, pengembangan diri kita. Saya pilih Universitas Indonesia karena satu sentra pendidikannya itu di harapan kita. Harapan kita itu merupakan rumah sakit pusat rujukan ya, rujukan nasional untuk penyakit kardiovaskular. Jadi cakupan kasus yang mungkin saya dapat selama saya belajar itu bisa sangat-sangat luas dari mulai yang paling simpel sampai kasus yang paling kompleks yang mungkin, tidak ditangani di institusi yang lain. Kemudian, bisa juga pengalaman belajarnya kalau saya kan udah riset juga karena, selain di PJNHK itu juga dapat stase luar, di luar pulau gitu, itu juga akan memberikan, tambahan pengalaman dan perspektif yang berbeda, mempersiapkan saya untuk bisa bekerja di, fasilitas kesehatan yang terbatas ketika saya lulus gitu. Tidak hanya saya memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit pusat rujukan dengan fasilitas yang paling mutakhir, tapi juga saya diberikan kesempatan untuk lebih kreatif, ketika saya bekerja di, institusi dengan fasilitas yang terbatas. Itu beberapa alasan yang saya sampaikan sih.